Kasih karunia Sang Raja memberkati kalian warga negara kerajaan sorga. Saudara, di dalam Kisah Rasul 8 kamu akan menerima kuasa yang besar. Tetapi Kisah Rasul 8 ayat 1, apa yang terjadi setelah kuasa besar itu? Penganiayaan yang besar, penganiayaan hebat. Dan apa akibatnya penganiayaan itu? Dan pemimpinnya salah satunya adalah Saul dari Tarsus, yang dengan intervensi Tuhan menjadi Rasul Paulus yang hebat itu. Firman Allah mengatakan mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar diasporas, diaspero, seperti benih yang ditabur ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Karena tadinya cuma di Yerusalem. Rencana Tuhan ragi yang bisa mengembangkan adonan itu tidak ada di satu tempat, tetapi harus sampai 3 sukat, sampai hampir seluruhnya. 3 sukat itu ternyata besar sekali, saudara, adonan yang sangat besar. Dan kita melihat di sini, kalau kita tidak mau diutus baik-baik, yaitu apostelo, maka diadakan ekbalu dengan kekerasan, saudara. Dan apa yang terjadi? Ada seorang anak muda bernama Filipus. Nah, Filipus ini, saudaraku, dia adalah salah satu dari 7 diaken dalam gereja mula-mula di Yerusalem. Apa tugasnya? Tugasnya adalah satu ibadah yang murni dan tak bercacat, yaitu mengurus janda-janda tua, janda-janda miskin, dan bagaimana mereka supaya punya penghasilan, ya. Kalau mereka punya keluarga yang ngurus, tapi yang tidak punya keluarga, maka Stefanus dan Filipus, ke-7 orang ini yang mengurusnya. Kalau orang setia dengan perkara kecil, maka saudaraku, Tuhan percaya perkara yang besar. Mereka sudah penuh Roh Kudus, mereka penuh firman Allah, penuh dengan hikmat. Tetapi kalau cuma ada di Yerusalem, impactnya kurang, dampaknya kurang. Dan sampailah dia ke daerah Samaria. Di daerah Samaria, saudaraku, Yesus pernah diusir untuk masuk Samaria. Dan Yesus berkata, pekerjaan yang lebih besar akan kamu lakukan. Waktu dia sampai di sana, dia memberitakan Injil Yesus Kristus. Dan banyak orang percaya. Dan terutama di sana ada seorang juru tenung bernama Simon. Dan Simon ini saudara bertobat. Dan pada saat itu dia juga mengundang Petrus dan Yohanes. Dan banyak orang yang menjadi percaya dibaptis dalam Roh Kudus. Dan kuasa Tuhan terus mengembang kemana-mana, saudara. Filipus ini luar biasa, saudaraku. Dan dari situ dia dipimpin Roh Kudus. Barang siapa dipimpin Roh Kudus adalah putra Allah. Amin. Every son of God was led by the Holy Spirit. Dan dia dibawa ke tempat sepi. Dan disitulah dia bertemu dengan seorang sida-sida. Sida-sida itu Yunak, orang Kebiri, ya. Dari dia bendahara dari Sri Kandake, ratu dari Ethiopia, dan berarti dia keturunan dari Ham. Ham itu keturunannya ada Mesir, ya. Ada Put, Lut, ada juga saudaraku Sheba dan sebagainya. Dan apa yang terjadi? Inilah pertama keturunan Ham yang menjadi percaya. Dan setelah itu dia diraibkan. Pergi kemana? Bukan kembali Yerusalem, tetapi ke Asdod, saudara. Asdod itu jalur Gaza, saudaraku. So bayangkan, orang Yahudi Kristen ada di jalur Gaza. Tetapi disitulah, saudaraku, Tuhan membangunkan keluarga buat dia. Ada 4 putrinya dan semuanya bernubuat. Apa ukuran seorang hamba Tuhan? Keluarganya. Dan kita lihat seorang yang sederhana, mencintai Tuhan, hidupnya diatur oleh Tuhan, dan dia membuat sejarah. Afrika sekarang banyak orang percaya, dimulai dari satu orang yang mencari Tuhan, saudaraku. Dan pada saat itu dibaptiskan oleh Filipus. Dan kemudian Afrika sekarang, saudaraku, seperti perkataan dari Reinhard Bonnke, one day Africa shall be saved. God bless you. Amen. Shalom. Selamat pagi, puji nama Tuhan. Kita tiba lagi di minggu kedua, saudara, di bulan ini. Saya percaya kita semua menikmati kebaikan Tuhan pagi ini, saudara. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Cari 3 orang, katakan Tuhan Yesus baik, yuk. 3 orang aja, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Beri senyuman yang paling manis, yang paling cantik, paling gagah, saudara. Katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita pagi ini. Kami bersyukur buat pagi ini, Tuhan. Kami tahu kebaikan-Mu tidak pernah habis-habisnya buat setiap kami pagi ini. Kami tahu penyertaan-Mu sempurna atas setiap kami pagi ini. Kalau kami ada pagi ini semua hanya karena kebaikan dan kemurahan-Mu.
Karenanya pagi ini kami mau bersorak-sorai, kami mau bersuka cita, kami mau memuji menyembah Engkau, Raja di atas segala raja yang berdaulat atas hidup kami. Bertahta di tempat ini Tuhan, di bumi seperti di sorga. Biarlah Engkau yang bertahta, Engkau yang beracara pagi ini. Dalam nama Yesus Tuhan, haleluya. Amin. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan kita pagi ini. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Hidupku ada di tangan-Mu. Amin. Kau beri rancangan yang terindah. Katakan. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Amin. Walau tubuhku diremukkan, amin. Walau jiwaku terkoyakkan, katakan, hujanku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Minta tepuk tangan buat Tuhan kita, katakan. Akan ku pikul salibmu, Tuhan kasih selalu bertahan. Amin. Tuhanku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur. Amin.
rancangan-Mu sempurna atas setiap kami pagi ini. Di setiap keadaan kami tahu Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Biar Engkau saja yang memimpin kehidupan kami Tuhan setiap hari. Kami perlu Engkau, kami butuh Engkau. Kami cinta Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam segala keadaan, amin. Waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Katakan, Dia beri damai dan kesempatan baru. Katakan, di setiap musim kehidupan, di setiap musim kehidupan, haleluya. Waktu ku kuat maupun lemah, katakan hanya Yesus, tetap Yesus
kami menjadi bejana-bejana kehidupan dengan sebuah tujuan yang indah bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Itulah pengharapan hidup kami ketika kami ada dan hidup di dalam Engkau Yesus Kristus Tuhan. Kau Allah yang kami sembah, yang layak kami tinggikan. Kami bersyukur pagi hari ini boleh ada dalam bait kudus-Mu. Di tempat ini hanya satu yang kami tinggikan dan muliakan, nama Yesus Kristus Tuhan saja. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berbicaralah pada setiap kami pagi hari ini, kami siap untuk membuka hati kami, untuk menerima sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu menjadi saluran berkat. Terima kasih, terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam satu nama yang berkuasa Yesus Kristus Tuhan. Setiap yang percaya dan mengasihi firman-Nya, sama-sama kita berkata, amin, amin. Shalom, selamat pagi. Apa kabar saudara terkasih? Haleluya, senang berada di Makassar kembali. Iya, salah satu kota yang paling saya sering kunjungi di dalam perjalanan kehidupan saya adalah kota ini. Jadi kemarin saya ngobrol dengan Pak Hence dan ya sedikit nostalgia kembali. Dan itu menyenangkan buat saya. Dengan makanan-makanan yang sangat enak di kota ini. Terima kasih. Selalu itu menjadi kesukaan setiap kali datang ke Makassar. Haleluya. Senang bisa ada di tempat ini. Terima kasih untuk Kak Jo, Kak Ina memberi waktu juga kepada seluruh penatua dan para pelayan di tempat ini yang memberikan waktu dan tempat untuk saya bisa melayani kembali. Baik, puji Tuhan. Pagi hari ini saya ingin berbagi sesuatu, mungkin hampir sama di 1-2, cuman waktunya yang mungkin akan berbeda. Saya coba untuk berbagi tentang satu tema yang sama mungkin pagi hari ini tentang sebuah kata kunci. Kunci, saya beri nama kata kunci. Life changing, kunci. Kita tahu kata kunci. Kunci itu sudah ada sejak zaman dahulu kala. Sejak ribuan tahun yang lalu pun kunci itu sudah ada. Dan kunci itu tetap dipergunakan dengan cara yang sama untuk menutup sebuah pintu. Saudara kalau keluar dari sebuah tempat, dari rumah, menuju ke tempat ini, pasti ada yang menutup kunci pintu rumah. Dan kunci itu seringkali kita bawa. Kunci yang tidak besar, kunci yang kecil yang selalu ada di saku kita. Apapun yang kita lakukan, kita akan mengunci sesuatu atau membuka sesuatu. Itu menjadi sesuatu yang penting. Saya memberi subtema adalah life changing. Mengubahkan kehidupan. Bagaimana kata kunci itu bisa mengubah kehidupan? Kata life changing, kalau kita simak sedikit, saya punya makna di dalam Merriam-Webster Dictionary. Kata life changing itu adalah having or capable of having a significant impact on someone's life. Memiliki atau mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan seseorang. Kita ada di dalam bulan di mana kita berbicara tentang influence. Influence, membangun pengaruh. Life changing itu bicara tentang sebuah perubahan. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk memberikan sebuah perubahan. Dan saudara dan saya yang hidup di dalamnya, yang hidup di dalam Kristus, kita yang sudah dimerdekakan dari segala kutuk dan dosa, kita harus bisa memberikan dampak atau manfaat atau nilai-nilai di dalam perubahan yang terjadi di dalam hidup kita untuk memberikan manfaat buat orang lain. Setuju, katakan amin. Itu adalah menjadi salah satu hal yang utama yang menjadi tujuan Yesus 3,5 tahun hidup di muka bumi. Allah yang menjadi manusia itu hidup untuk memberikan dampak buat kehidupanmu dan kehidupanku sehingga terjadi sebuah perubahan. Kata kunci itu sama dalam bahasa Yunani dikatakan kles.
Kleis, kunci. Dan kata kunci itu memiliki arti kata sama pembuka. Kunci yang sama itu juga dibikin dari seorang tukang kayu, dari gerigi-gerigi. Zaman dahulu ada kunci-kunci atau yang dibuat dari baut-baut yang dicekungkan begitu, yang sangat rumit. Dipakai untuk menutup sebuah pintu kayu yang besar. Itu yang dinamakan dengan kunci, saudara. Dan Alkitab memakai kata kunci ini untuk menunjukkan sesuatu buat saudara dan saya. Untuk menunjukkan atau melambangkan dua hal kata kunci ini. Yang pertama kita lihat di dalam Matius pasal yang 16, ayat yang ke-19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Kata kunci kleis itu, apa yang kau ikat itu, menunjukkan kepada apa yang saudara terima dari Tuhan yang dikatakan kleis itu kunci. Yang kau ikat di dunia akan terikat di surga. Yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Berbicara makna apa ini? Kalau kita lihat kata kleis ini berbicara tentang a power. The power to open and to shut. Itu kata kleis. Jadi pada waktu saudara membuka atau menutup, itu yang memiliki hak itu adalah orang yang memegang kunci tersebut. Di tangan orang yang memegang kunci itu, saudara punya kuasa atas pintu rumah saudara. Benda yang kecil itu yang ketika saudara masukkan untuk menutup, dan saudara tarik ketika pintu itu terkunci, di tanganmu lah ada kuasa itu. Kuasa untuk apa yang sedang kau tutup, dan kuasa untuk apa yang sedang kau buka. Tuhan memberikan ini sebagai satu makna, sama dengan apa yang ditulis di dalam kitab Yesaya nanti. Jadi yang pertama, bahwa ada kuasa di dalam setiap orang yang diberikan kunci. Pemilik kunci itu memegang kuasa atas apa yang ada di dalam pintu, di balik pintu daripada tempat tersebut. Itu lambang yang pertama. Yang kedua, Alkitab juga menuliskan tentang kata kunci. Di dalam Yesaya 22, ayat yang ke-22. Dikatakan demikian. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Saudara, ini adalah perkataan Allah kepada seorang yang bernama Eliakim bin Hilkiah. Yang dikatakan hambaku, hamba Allah, Eliakim. Melalui Nabi Yesaya, Tuhan berfirman, aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Dan apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Kata kunci, kleis tadi itu di samping berarti power, tapi dia juga bisa berarti otoritas. Otoritas diberikan kepada seseorang di atas bahunya. Kalau saudara tahu jenjang kepangkatan, seorang perwira, nah itu salah satu contoh ketika Yesus di Kapernaum juga, di Lukas pasal yang ke-7, itu adalah peristiwa ketika hamba daripada perwira tersebut sedang sakit. Ya. Itu bicara tentang otoritas. Dia punya bawahan, dia juga punya atasan. Itu berbicara tentang otoritas. Kunci bicara tentang otoritas. Nah, ada satu hal yang sangat menarik di sini, adalah perkataan yang ditulis oleh Yesaya ini. Mari kita perhatikan. Seringkali, acap kali kita memakai kata ini pada waktu kita berdoa.
Kira-kira begini yang sering saya dengar. Maafkan saya kalau saya keliru, saudara. Tuhan, kalau Engkau sudah menutup pintu, tidak ada yang bisa membukanya. Tapi biarlah ketika Engkau membuka pintu, tidak ada orang lain yang bisa menutupnya. Saudara, sepertinya kalimat ini benar, ini ada di firman. Tapi tahukah saudara bahwa sebenarnya ayat ini diberikan Tuhan kepada saudara dan saya. Bukan kita kepada Tuhan. Seringkali kita melakukan untuk kita memberikan satu otoritas buat kemuliaan Tuhan, bahwa Tuhanlah yang mampu untuk melakukan segalanya. Tapi no, saudara. Alkitab jelas menuliskan bahwa firman ini disampaikan Nabi Yesaya kepada seorang yang bernama Eliakim. Authority itu diberikan Allah kepada saudara dan saya. Setuju, katakan amin. Artinya kalau saudara sudah menutup pintu itu, tidak ada seorang bisa membukanya. Dan ketika saudara buka pintu, saudara punya otoritas untuk membuka segala apa yang ada di baliknya. Katakan amin. Itu otoritas. Dan Tuhan berikan dua hal ini kepada saudara dan saya pada saat kita sudah menjadi milik Kristus. Katakan amin. Karena biasa barang siapa menjadi milik Kristus, di dalamnya ada roh Allah ada di dalamnya. Roma pasal 8. Itu menjadi dasar bahwa kita percaya bahwa dalam hidup kita, Kristus ada di dalam kita. Power and authority ini juga menyertai setiap orang yang percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, dan sebagai Raja di atas segala raja. Haleluya. Kepadamu dan kepadaku diberikan otoritas. Ketika kita membuka pintu, tidak ada yang dapat menutupnya. Dan ketika kita menutup pintu, tidak ada orang yang bisa membukanya. Mari kita kembali pada satu pengertian yang benar, bahwa otoritas ini, kalimat di dalam firman ini, sekali lagi bukan untuk diucapkan kepada Allah, tapi justru Allah berikan untuk saudara dan saya, untuk menerima otoritas yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Saudara, nah, saya ingin sedikit kembali kepada kejadian penciptaan sebelum saya lanjut dengan power and authority. Di dalam kitab Kejadian, ketika Allah membentuk saudara dan saya, manusia yang pertama, ya, membentuk manusia yang pertama, di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah, dan Dia menembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kejadian 2 ayat 7. Ada di slide Kejadian 2 ayat 7 itu. Berikutnya. Slide berikutnya. Terus. Ada ayatnya, terus. Nah, kata menghembuskan atau nafah ini, dari kata nafas itu dari kata nafah dalam bahasa Ibrani, itu breath. Ketika Allah menghembuskan manusia dari debu tanah itu, kemudian Dia memberikan nafas hidup. Ada sesuatu yang dihembuskan oleh Allah untuk menjadikan sebuah kehidupan itu. Apa yang dilakukan di dalam penciptaan ini dilakukan dengan cara yang sama, dan hanya ada 2 kali di dalam Alkitab. Yaitu ketika Yesus sebelum naik ke surga. Yesus melakukan apa yang Allah lakukan. Jadi ketika kita melihat kepada Tuhan Yesus, kita tahu bahwa apa yang Dia kerjakan itu betul-betul nyata sesuai dengan apa yang Allah juga kerjakan. Saudara boleh buka di dalam Yohanes, ada Yohanes 20 ayat yang ke-22. Yohanes 20:22. Nah ini. Dan sesudah Ia berkata demikian, Ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Saudara, Yesus melakukan sama seperti Bapa di surga,
melakukan ketika menciptakan manusia yang pertama itu, menciptakan dengan menghembuskan mereka nafas. Nafas yang dari Allah sendiri dihembuskan menjadi sebuah kehidupan. Dan itu adalah manusia yang sempurna, yang serupa dan segambar dengan Allah. Haleluya. Yesus memberikan kepada kita semuanya dengan berkata, terimalah Roh Kudus dengan menghembuskan itu. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa Roh Kudus yang dalam diri saudara itulah yang bisa membawa kita memberikan dampak untuk menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan sendiri. Itu sebuah legitimasi yang diberikan kepada saudara dan saya untuk hidup di dalam Roh Kudus, nafas Allah sendiri yang dihembusi dari Yesus ketika dia sebelum naik ke surga. Berarti power otoritas itu dimiliki oleh setiap orang percaya, menyertai saudara dimanapun saudara berada, dan apapun yang saudara sedang lakukan, sebenarnya Roh Kudus, Roh Allah itu sedang dan ada bersama-sama dengan saudara. Haleluya. Karena itu dalam keadaan sakit, dalam keadaan saudara susah, dalam keadaan apapun, dalam keadaan saudara sedang mengalami himpitan dan tekanan apapun, percaya dan yakinlah ketika saudara sudah percaya kepada Dia, Roh Kudus tetap ada di dalam diri saudara. Seringkali yang kita tidak yakin adalah ketika kita di dalam tekanan, ketika kita dalam persoalan, ketika kita menghadapi masalah-masalah yang paling berat di dalam hidup kita. Seolah-olah kita melihat Tuhan itu menjadi jauh dengan kita. Yesus berkata, Ia sudah menghembusi mereka. Terima Roh Kudus. Ketika saudara lahir baru hidup dalam Tuhan, Roh Kudus itulah yang menyertai hidupmu dan hidupku. Haleluya. Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa. Di sini dinamis. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Bagi setiap orang yang menerima kuasa, bukan hanya para rasul. Hari ini ada 2,5 miliar, 3 miliar orang di muka bumi ini percaya kepada Tuhan Yesus. Tahukah saudara bahwa kuasa yang sama yang dihembuskan oleh Tuhan Yesus itu sebenarnya itu ada di dalam diri saudara setiap orang percaya? Rasul Paulus jelas berkata berkali-kali, Christ in you, the hope of glory. Kristus di dalam kita, siapa yang di dalam kita? Allah sendiri, rohnya ini yang ditaruh dalam hidup kita. Roma 8 ayat 9b bahkan dikatakan, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan memiliki Kristus. Kalau saudara, every believer, your confession, engkau sudah mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hidupmu dan hidupku adalah milik Kristus. Katakan amin. Roh Allah ada di dalam diri saudara. Haleluya. Nah, saya mau lanjut saudara. Kita kembali kepada kunci. Satu hal yang saudara harus mencatat. Untuk membuka sebuah pintu yang besar, seperti pintu yang ada di belakang saudara. Seberat apapun itu, hanya dibutuhkan sebuah anak kunci yang kecil untuk membukanya. Saya ulangi, untuk membuka pintu yang besar, hanya dibutuhkan sebuah kunci yang kecil. Di Markus pasal yang pertama ayat 40 sampai dengan 42, ada seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus. Dan sambil berlutut kepadanya ayat 40, di hadapannya, ia memohon bantuannya katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, ayat yang 11.
Lalu ia mengelurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika juga lenyaplah penyakit orang kusta itu dan ia menjadi tahir. Saudara, peristiwa di Markus ini menjadi satu demonstrasi kuasa Allah yang bekerja ketika Yesus menyentuh orang kusta. Tetapi poinnya bukan hanya karena Yesus menyentuh itu. Ada satu hal yang secara hukum Musa, Yesus ingin menunjukkan bahwa dia berdiri di atas hukum itu. Saudara tahu di zaman Musa, waktu orang itu sedang menderita penyakit kusta, maka penderita kusta itu harus selalu berjalan, saudara, dan berteriak ketika dia lewat, "Unclean, unclean, 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 najis, najis, najis." Itu adalah hukum Musa, bahwa orang yang sedang menderita sesuatu penyakit yang namanya kusta tidak boleh didekati, tidak boleh disentuh. Tetapi bukan orang yang menghindar, orang itu yang harus berteriak-teriak untuk menyatakan kepada orang di sekitarnya bahwa dia najis, dia menderita kusta. Dengan kata lain, di bawah hukum Musa, hukum Taurat, orang yang sedang menderita kusta itu di-isolated, dikarantina, saudara. Dia tidak boleh bersentuhan dengan orang yang normal. Dan hukum Musa menyatakan, don't touch the unclean. Jangan sentuh orang yang najis, orang yang menderita kusta. Kamu akan menjadi najis. Tapi Yesus di Markus pasal yang 1 tadi, untuk menunjukkan ada satu otoritas dan kuasa yang di dalam diri dia. Dia justru mendekati orang kusta itu. Dan dia menjamah mereka yang sakit. Dan semua orang kusta itu disembuhkan pada saat itu. Yesus melakukan untuk memberikan kepada kita sebuah teladan bahwa kuasa dan otoritas yang menyertai dia itu memberikan nilai tambah, nilai manfaat untuk orang lain yang sedang menentukan. Tidak peduli dia sedang ada di bawah hukum, ketika dia melakukannya untuk memberikan manfaat dengan orang lain, dia lakukan itu. Itu sebuah keteladanan yang sempurna. Saudara terkasih, kuasa yang menyertai saudara, otoritas yang ada di dalam diri kita, Yesus berikan kepada kita untuk memanggil, dan dia tidak pernah, sekali lagi, Yesus tidak pernah memanggil every believer untuk memasuki tempat yang namanya karantina. Saudara tidak akan pernah diisolasi untuk hal-hal yang memberikan nilai manfaat untuk orang lain. Justru melalui kehidupanmu, dia memberikan kuasa dan otoritas itu untuk setiap orang yang percaya dan sudah menjadi miliknya, untuk sekali lagi memberikan nilai tambah buat orang lain. Tapi seringkali kita tidak bisa melakukannya. Seperti ketika perempuan yang ada di Samaria, di Sikar itu. Ketika berjumpa dengan Yesus, sesuatu terjadi dalam hidupnya. Yesus memberikan air kehidupan untuk dia minum. Dan dampak daripada perempuan itu,
seisi daerah itu di Sikar itu. Mereka memuji dan memuliakan Tuhan. Karena seseorang yang sudah menerima kuasa dan otoritas itu untuk mereka bersaksi dan menyatakan kemuliaan Allah. Pagi hari ini, apakah dalam hidupmu dan hidupku ada kunci yang Tuhan sudah berikan ketika saudara dan saya sudah dimerdekakan? Apakah hidup kita sudah bisa memberikan manfaat seperti perempuan yang ada di Samaria, perempuan Samaria ini? Apakah hidup kita sudah seperti orang kusta yang satu orang yang kembali dan bersorak-sorai menyatakan kemuliaan Allah? Setiap kita pasti punya hidup yang diubahkan. Katakan amin. Tapi kita tahu bahwa hidup kita bukan diubahkan untuk diri kita sendiri. Katakan amin. Hidup kita diubahkan untuk menjadi berkat, untuk memberikan manfaat untuk orang lain. Itu yang Tuhan mau. Kalau kita diizinkan untuk mengalami sesuatu dalam hidup kita, ada tujuan Tuhan, ada purpose yang Tuhan ingin saudara dan saya kerjakan melalui peristiwa yang mungkin berat terjadi dalam hidup saudara. Akhir tahun kemarin, di bulan November, waktu saya mengantarkan istri saya untuk periksa ke dokter berkaitan dengan kakinya, lututnya, saya juga check up ke salah satu dokter karena masalah di ginjal saya yang kurang baik. Kemudian dokter mengalihkan untuk saya menuju kepada seorang yang ahli prostate. Dan kemudian dia berkata, apakah Bapak bersedia kalau saya MRI? Karena saya tidak bisa mendiagnosa secara detail dari hanya periksa darah ini. Baik, masih ada waktu 2 hari. Apakah cukup, Dok? Hasilnya nanti saya akan video call Bapak. Bapak lakukan ini besok, puasa dulu, lakukan. Nanti hasilnya kita akan kirimkan atau kita akan video call. Baik. Dan besok paginya saya segera untuk di scan dan plus MRI. Jadi ada dua tindakan yang saya lakukan. Saya kemudian balik ke Indonesia. Dan pada waktu saya balik ke Indonesia, besoknya di hari yang ketiga, hasilnya keluar dan kami video call dengan dokternya. Dan dia menunjukkan sebuah hasil yang pertama ya, mana yang pertama? Oke. Dituliskan imaging feature indicative of Peyronie's 4 lesion, targeted biopsy for historical correlation should be considered. Jadi hasil yang ditunjukkan itu menunjukkan bahwa ada sesuatu di level 4, indikasi untuk biopsi karena ada sesuatu yang sangat-sangat, kalau seterusnya, di yang kedua, nah itu yang saya berikan kuning, high clinically significant cancer is likely to be present. Jadi, significant clinically cancer. Saya ada di dalam level 4, ada 5 level di situ. Dan MRI menunjukkan saya ada di level yang keempat. Satu lagi adalah very high. Ya. Waktu saya terima ini, saya di video call selesai. Saya sampai
ditanya sama istri saya speechless, enggak berani ngomong. Cuman saya tunjukkan aja hasilnya karena sudah saya capture, saya tunjukkan. Dia terdiam. Dan saya tanya dokter, apa suggest-nya dok? Segera biopsi dan operasi, karena ini cancer. Sudah clinically significant. Secara klinis itu sangat signifikan cancer. Di level yang keempat. Oke. Kemudian saya minta waktu dok. Baik, kapan mau bisa? 2 minggu, 3 minggu? Oke dok, nanti saya beri kabar. Kemudian saya bicara dengan istri. Dan itu memasuki awal Desember. Istri saya berkata begini, sudahlah selesaikan Natal ini terlebih dahulu. Ini banyak acara di Natal sampai dengan New Year, akhir tahun. New Year Eve kami ada ibadah, Natal ada ibadah, ada Christmas celebration, ada beberapa hal yang mesti dikerjakan. Sangat banyak di bulan Desember itu. Saya pikir, saya calling dokternya. Saya tanya, boleh enggak kalau saya datang awal Januari? Dokter mengatakan, ya sudah, jangan lewat 1 bulan ya. Oke dok, ya. Saudara, selama 1 bulan itu, saya mengalami kegiatan. Dan saya tetap menjalankan apa yang menjadi tanggung jawab saya. Saya menyampaikan firman, saya berkhotbah. Seseolah nothing happened. Seolah-olah sesuatu tidak terjadi apa-apa. Padahal sudah jelas ini level 4. Saya melayani, kemudian sampai akhir tahun selesai. Bahkan di akhir tahun tiba-tiba karena jemaat yang datang waktu itu sangat penuh, tiba-tiba ya saya digerakkan untuk melakukan altar call dalam keadaan saya sakit. Saya altar call waktu itu, saya mendoakan yang sakit. Akhir Desember, 31 Desember, sesuatu yang tidak pernah saya lakukan sebelumnya. Di penghujung akhir tahun. Dan kemudian masuk di Januari. 1 bulan. Waktu itu saya berangkat dari Samarinda, saya terbang ke Surabaya untuk saya berangkat lagi ke Singapura. Untuk saya biopsi dan operasi. Karena jadwalnya tanggal 7 waktu itu. Dan itu tanggal 2 saya balik ke Surabaya. Tanggal 2 saya balik ke Surabaya. Tanggal 3 atau tanggal 4. Saya positif COVID. Di pesawat saya tertular COVID. Karena seorang yang batuk-batuk sangat keras di samping saya. Tanggal 4 saya cancel. Saya tidak bisa datang. Saya call. Saya positif COVID. Minta ditunda seminggu, tanggal 14. Selama itu kemudian saya recovery, 5 hari saya sehat, saya normal kembali. Dalam keadaan seperti itu, saya COVID, saya normal, saya berangkat ke Singapura. Sampai di Singapura, saya datang ketemu dokter, dokter mengatakan periksa saya, enggak bisa. Kamu belum siap untuk di biopsi dan operasi. Kondisi fisikmu masih belum. Tunggu 1 minggu lagi. Saya stay lagi. Selama waktu itu saya menunggu. Saya sampai tidak tahu harus berkata apa. Saudara, sampai dengan hari H, saya harus dibiopsi. Dalam keadaan waktu itu saya sama sekali tidak tenang. Hari itu saya diminta melayani di Rock Singapura. Jadi hari Rabu saya dibiopsi, hari Minggunya saya melayani di Rock Singapura. Selesai melayani dan mendoakan orang yang sakit. Tiba-tiba seseorang menghampiri saya, orang tua. Bapak ini sekarang almarhum. Waktu itu dia datang, Pak Pendeta, Bapak sakit apa kalau boleh saya tahu? Saya bilang, saya mau menghadapi biopsi cancer. Loh, di mana? Saya sebutkan, kapan? Dokternya sama. Loh, saya juga Pak. Dia sebutkan tanggalnya, dia sebutkan harinya, dia sebutkan dokternya, dia sebutkan kasusnya, dan dia sebutkan jamnya. Yang berbeda dengan saya, hanya jamnya. Dia jam 10, saya jam 11 siang.
Apakah ini kebetulan? I don't think so. Saya percaya tidak ada yang kebetulan. Tuhan sedang berbicara kepada Bapak itu untuk memberikan sebuah kekuatan buat saya. Bahwa ada orang yang juga mengalami case yang sama. Dan dia bercerita persis sama. Dan hari Rabu itu waktu saya datang ke rumah sakit itu, Bapak itu sudah standby di situ. Benar. Dokternya sama, rumah sakitnya sama, case-nya sama. Dia masuk duluan tempat biopsi dan saya kemudian. Waktu saya di biopsi, dokternya sudah bilang, kita tunggu hasilnya paling lambat 3 hari, dan dalam seminggu Bapak harus operasi. Ruang operasinya sudah di booking sama dokternya, karena di sana tidak bisa sewaktu-waktu booking ruang operasi. Jadi pada waktu saya di biopsi, saya sudah disiapkan tempat untuk saya dioperasi untuk kanker saya. Yang ada dalam Pirate 4. Saya datang dan di biopsi, saya tunggu. Hari Jumat atau Sabtu, saya datang menemui dokter. Saya, istri saya dan juga insurance agent kami datang ketemu dokter. Saudara, apa yang terjadi? Pada waktu saya diterima dokter itu dan berkata silahkan duduk. Dokter menunjukkan yang terakhir, saudara, hasil, result yang ketiga. R1, sudut R1, R2, R3, R4, R5, tulisannya benin. Artinya apa? Artinya pada saat diperiksa biopsi itu, tidak ada lagi benih kanker di dalamnya. Semua jinak, semua bersih, saudara. Apa yang indikasi MRI yang tercanggih sekalipun sudah menunjukkan kanker di level Pirate 4 lesion itu, tiba-tiba tidak ada sama sekali, saudara. Ada sesuatu yang membuat dokter itu juga terperangah. Dia juga speechless, tidak tahu. Kalau dokter sampai menyiapkan tempat operasi, itu artinya bahwa betul-betul saya memang harus segera dioperasi. Karena dia bilang, orang yang sudah dibiopsi karena prostate cancer berbeda dengan kanker yang lain. Prostate cancer itu begitu dibiopsi, kalau memang dia dinyatakan memang dia tumor atau dia kanker, harus segera dioperasi secepat mungkin. Sebab kalau tidak, dia akan berkembang, spread. Cepat sekali. Itu perkataan dokter. Tapi hari itu, ketika dia dan saya sama-sama kita menerima hasilnya, dia berkata, Bapak bersih dari kanker. Tidak ada sesuatu apapun di dalam prostat saya. Saudara, kalau itu ada di level 1, level 2, oke lah. Ada kan kemarin tadi itu kan ada 5 level. Kalau level 1 dan level 2, make sense, saudara, masuk akal. Tapi kalau sudah di level 4, kurang 1 lagi dari yang paling tinggi, saya tahu itu bukan pekerjaan manusia, tapi itu pekerjaan daripada Roh Kudus yang menyertai kita. Ada kuasa yang menyertai kita, setiap orang percaya, dalam dirimu dan dalam diriku. Justru ketika kita dalam ketekanan yang paling berat, ketika kita tidak pernah kehilangan pengharapan, ketika kita tidak pernah kehilangan iman, dasar iman kita, percaya kita, power and authority itu ada di dalam setiap orang percaya. Dan kuasa otoritas itulah yang mampu memulihkan kita, yang mampu menyembuhkan kita. Dokter, teknologi boleh berkata, kamu kanker. Tapi dia yang menciptakan aku. Dia tahu selama aku masih dipakai untuk melayani dia, Tuhan yang bertanggung jawab atas hidupku. Katakan amin. Hari ini di mana saudara berada, kunci itu ada dalam hidupmu dan hidupku. Ketika Tuhan memanggil dan memilihmu dari segala suku dan kaum dan bahasa bangsa, pasti
Tuhan punya tujuan atas kehidupan kita. Mari datang pagi hari ini kepada Tuhan. Biar kuasa yang menyertai itu tetap bekerja dalam hidupmu, dalam segala keadaan, untuk memberikan kepada kita sebuah kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Dan itu hanya ada dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin, saudaraku. Amin. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Maafkan saya kalau terlambat. Saya hanya punya waktu sedikit. Saya ingin berdoa buat saudara pagi hari ini. Kalau di tempat ini ada yang sakit, saudara tidak perlu maju ke depan, waktu kita terbatas. Taruh tanganmu di tempat yang sakit pagi hari ini. Dalam hidup setiap orang percaya, ada kuasa yang menyertai. Saya tidak tahu sakit apa, jantung, liver, ginjal, belakang. Saudara, kalau saudara tanya, Bapak pernah sakit apa? Saya bersaksi dalam nama Tuhan Yesus. Semua ada di saya. Saudara tahu, mata saya ini dua-duanya. Saya divonis dokter 12 tahun yang lalu. Dua mata saya ini glaukoma, saudara. 12 years ago. Mata saya dua-dua. Dan dokter mengatakan, semakin Bapak usia, cepat atau lambat, itu akan terus berubah. Bapak harus bisa menjaga supaya mata Bapak ini tetap stabil. Orang yang glaukoma, tekanan darah matanya, tekanan bola matanya tinggi sekali, saudara. Biasanya cenderung getting worse. Semakin buruk, akhirnya buta. Banyak orang glaukoma, akhirnya endingnya tidak bisa melihat. Tapi saya bersaksi, puji Tuhan, 12 tahun sudah. Dokter yang merawat saya tetap berkata, menunjukkan hasil. Mata Bapak tetap sama seperti 12 tahun yang lalu. Tidak bertambah buruk. Tetap ada glaukoma, tapi tidak bertambah buruk. Saya tidak tahu bagaimana saya menjelaskan ini. Secara kedokteran, impossible mungkin. Tapi secara ilahi, ada divine nature-nya Allah yang berkuasa atas hidupku. Hari ini, dokter mengatakan, mata Bapak tetap sama, seperti 12 tahun yang lalu. Kemarin waktu saya check up. Saudara, apalagi tulang belakang saya. Dua sisi panggul saya ini, dokter mengatakan nerve damages. Syaraf-syaraf di belakang panggul saya ini rusak dua-dua, saudara. Karena waktu kecil saya sakit-sakitan. Maaf, saya waktu kecil kencing darah. Saudara. Zaman itu pengobatan tidak seperti sekarang. Akibatnya ketika itu ginjal saya mungkin atau bagian syaraf belakang ini kena. Sering kalau berjalan saya nams, kesemutan dari atas ke bawah. Sebelum pandemi 2017, 2018, 3 profesor dokter bagian belakang di Singapura mengatakan must be operation. Harus segera dioperasi. Sebab kalau tidak Anda lumpuh segera. Itu 7 tahun yang lalu. Saya divonis dokter seperti itu. Saudara, hanya ada satu dokter yang mengatakan, Bapak bisa jalan, Bapak bisa naik sepeda dengan baik. Bapak bisa saja, iya dok, bisa. Baik, begini saja Pak. Kalau menurut foto, semua foto yang sudah saya lakukan ini, ada 6 foto saudara, ronsen semua. Dokter mengatakan, Bapak harus segera operasi. Benar itu Pak, ini diagnosa yang benar karena semua menunjukkan ini. Tapi Bapak bilang, Bapak masih tetap bisa berjalan 1,5 jam. Bapak bisa naik sepeda, cycling saudara. Saya suka naik sepeda, cycling, road bike. Saya tidak mau operasi Bapak. Kalau Bapak sampai mengalami keluhan dan Bapak tidak bisa berjalan, segera datang dan kepada saya. Saya mau memang waktunya Bapak dioperasi. Saudara, 7 tahun berlalu hari ini, 2024. Saya tetap bisa berdiri di atas mimbar bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Organ tubuh saya dalam keadaan seperti ini. Tapi saya percaya, kiranya nama Tuhan yang dimuliakan. Kuasa yang sama menyertai hidupmu dan hidupku.
bukan yang lain. Kristus di dalammu, Christ in you, Christ in you, the hope of glory. Mari datang pada Dia. Yesus, kami tahu satu hal Tuhan, kekuatan kami tidak seberapa, tapi Engkau yang hidup di dalam kami. Pagi hari ini kami berdoa Tuhan, hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, untuk mereka yang sedang membutuhkan Engkau Tuhan, mereka yang perlu jawaban dari Tuhan. Ada satu tekanan mungkin pada organ tubuhnya yang hamba-Mu tidak tahu Tuhan, tapi Roh Kudus Engkau ada di dalam diri setiap orang percaya, sesuai dengan janji-Mu, bahwa kami menerima kuasa yang sama. In the name of the Jesus mighty Lord, kami tahu Tuhan Engkau bekerja saat ini. In the name of Jesus, dalam nama Tuhan Yesus, kuasa yang sama itu mampu menyempurnakan semua organ-organ tubuh kami. Baik itu jantung, baik itu liver, baik itu ginjal, baik itu tulang belakang, baik itu syaraf-syaraf yang ada di otak, baik itu yang ada di pemandangan kami, mata kami, atau apapun yang ada di organ-organ tubuh kami yang lain. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kuasa yang menyertai itu memulihkan mereka, menyembuhkan mereka, menyempurnakan organ-organ tubuh mereka. Dan biarlah mereka menyatakan kemuliaan Allah melalui kehidupan mereka, yang memberikan kesaksian dan dampak bagi setiap orang yang ada di sekitar mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Puji Tuhan, kita sangat diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang meneguhkan iman kita bahwa kita punya power, kita punya kuasa dan otoritas untuk menjalani hidup kita. Waktunya kita akan menabur, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran-Mu yang semakin menerangi kami.
Dan kami semakin menangkap apa yang menjadi posisi kami di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, semakin Engkau meneguhkan kami dengan kebenaran-Mu. Dan pagi ini kami mau menabur, kami percaya bahwa Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang membuka setiap pintu-pintu berkat bagi kami. Kami bersyukur oleh sebab itu Tuhan, kami mau membawa taburan kami, semua hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, biar kehendak menjadi atas hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan, saya percaya kita diberkati bagi ini saudara, amin. Sebelum kita akhiri ibadah kita, ada ke Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini beribadah bersama kami. Kalau tidak keberatan boleh lambaikan tangan, kalau ada. Oh, tidak ada ya, jemaat yang setia. Mari kita bangkit berdiri saudara, kita akhiri ibadah kita siang ini. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Bersukacitalah senantiasa di dalam Kristus. Di dalam kehidupanmu ada kuasa dan otoritas yang daripada Tuhan. Pakai, pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Diberkati kehidupanmu, diberkati hidup nikahmu, diberkati keluargamu, diberkati studi pekerjaanmu, diberkati apapun yang kau kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Tangan-tanganmu menjadi tangan-tangan kesembuhan, tangan-tangan keberkatan. Perkataanmu adalah perkataan yang memuliakan nama Kristus dan menyatakan Injil kepada banyak orang. Dan hidupmu merupakan hidup yang mempengaruhi banyak orang. Sehingga apa yang kau kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan diberkati. Engkau sehat, engkau kuat, engkau bertumbuh, dan engkau semakin kuat di dalam Kristus. Dan sekali percaya Yesus tetap untuk selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.